Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang JavaScript S6. JavaScript S6 merupakan singkatan dari ECMAScript versi 6 yang dimana dirilis pada tahun 2015. Jadi, jika di internet menemui kata S 2015 atau S6 itu sama saja, jadi jangan bingung. Dengan hadirnya S6, maka di dalam JavaScript kini memiliki fitur baru dan penulisan yang lebih singkat dibandingkan JavaScript versi sebelumnya, yaitu S5 yang dirilis pada tahun 2009. Jika sebelumnya sudah pernah belajar JavaScript, maka kita tahu bahwa di dalam JavaScript untuk membuat sebuah variabel kita bisa menggunakan keyword var, tapi di dalam S6 kita mendapatkan keyword baru untuk membuat sebuah variabel, yaitu const dan let. Keyword const merupakan variabel yang nilainya tetap dan tidak bisa dirubah. Contohnya seperti ini. Jika kode di atas dijalankan, maka akan mendapatkan error seperti error seperti ini. Keyword let lebih mirip dengan var, di mana nilainya bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan, tapi tetap ada bedanya, yaitu pada scope yang didefinisikannya. Variabel yang dibuat menggunakan let dan const menganut sistem black scope, yang mana cakupan variabelnya hanya bisa diakses di dalam black-nya saja. Sedangkan var menganut sistem fungsional scope, yang artinya variabel yang didefinisikan dapat diakses dari dalam maupun luar block scope, kecuali di luar function. Yang contohnya seperti ini. Kemudian default parameter. Kita bisa membuat sebuah function yang memiliki parameter yang bersifat opsional, di mana jika tidak ditentukan nilainya, maka kita akan berikan nilai secara default. Sebelum ada S6, untuk membuat parameter yang bersifat opsional di dalam function, kita bisa membuatnya seperti berikut ini. Tapi sekarang
Di dalam S6 kita bisa mempersingkat penulisannya sehingga menjadi lebih mudah dan cepat, kurang lebih seperti berikut ini. Kemudian string atau literal. Template string atau template literal adalah cara atau teknik yang digunakan untuk memanggil sebuah variabel di dalam string, dan kita harus menggunakan backtick. Contoh menggabungkan string dan variabel tanpa template string kurang lebih seperti ini. Dan kita bisa lebih mudah menuliskannya menggunakan template string, kurang lebih menjadi seperti berikut ini. Kemudian arrow function. Arrow function merupakan fitur bawaan sejak S6 rilis, di mana digunakan untuk mempersingkat penulisan function. Contoh dalam menulis function biasa seperti ini. Jika function di atas diubah menjadi arrow function, maka penulisannya akan menjadi lebih singkat lagi, kurang lebih seperti ini. Kemudian rest parameter. Rest parameter ini digunakan jika kita ingin membuat sebuah function yang memiliki jumlah parameter yang tak terbatas. Rest parameter ditandai dengan titik 3 dalam parameter. Contohnya seperti ini. Kemudian destructuring dan restructuring. Destructuring digunakan untuk membuat sebuah variabel baru dari elemen yang ada di dalam sebuah array atau objek. Contoh destructuring di dalam array. Nah, kalau restructuring ini kebalikan dari destructuring, yaitu digunakan untuk membuat sebuah objek dari variabel. Contohnya seperti ini. Kemudian split operator. Split operator ini ditandai dengan titik 3 dan digunakan untuk beberapa keperluan. Yang pertama untuk mengcopy sebuah array, dan yang kedua menggabungkan sebuah array. Dan ini adalah contoh-contoh. Dan ini contoh split operator. Di atas kita membuat variabel R1 dengan isi array 1 sampai 5. Kemudian kita buat variabel baru dengan nama R2.
yang yang mana isinya mengcopy dari variabel. R1 menggunakan split operator. Kemudian kita berikan contoh untuk menggabungkan array menggunakan split operator. Kemudian array map ini digunakan untuk membuat perulangan dari sebuah array dengan mengembalikan array baru tanpa memodifikasi array sumbernya. Array map akan sering kita gunakan nanti di dalam project React untuk melakukan perulangan data. Dan ini adalah contoh menggunakan array map. Kemudian promise adalah objek yang mempresentasikan sebuah keberhasilan atau kegagalan dari sebuah event yang bersifat sinkronus dan terjadi di masa yang akan datang. Dan karena dinamakan promise atau kalau diterjemahkan adalah janji, maka pasti ada kondisi yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi dari janji tersebut. Dan di dalam promise ada sebuah aksi yang bisa kita jalankan ketika kondisi tersebut terpenuhi, yaitu menggunakan then, dan jika tidak terpenuhi yaitu menggunakan cut. Contoh sederhananya seperti ini. Kemudian asin await adalah fitur baru yang hadir sejak dirilisnya S2017. Fitur ini digunakan untuk menangani proses promise dengan lebih singkat dan efisien. Async atau asynchronous function merupakan sebuah fungsi yang bekerja secara asinkronus melalui event log yang menghasilkan sebuah promise sebagai return value-nya, di mana kode yang ditulis seperti kode yang bersifat sinkronus standar. Sebuah async function dapat memiliki keyword await di dalam yang digunakan untuk memberhentikan eksekusi sementara sambil menunggu promise-nya selesai atau resolve. Contohnya seperti berikut ini. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.